Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, kita saat teduh sejenak. Saat teduh sejenak dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita terambil dari titah pertama sampai dengan titah ketiga. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-22, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara responsoria. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sama-sama kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita dengarkan lagu pujian dari Ama Jericho.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja pada Minggu tanggal 1 Juni 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Eksyauti. Topik Minggu, Tuhan adalah Raja. 2. Kelompok KOR di ibadah hari Minggu Pentakosta 1 tanggal 8 Juni 2025 pukul 7.30 WIB Amahuria Remaja, pukul 10 WIB Gabungan Perempuan Ama Jericho in Harmonics, pukul 5 sore Ama Salom NHKBP. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 8 Juni 2025 kita memakai bahasa Batak. 4. Bazar makanan. Pada Minggu hari ini setelah ibadah Minggu, Poso Bulung gereja kita mengadakan bazar makanan di lantai 1 di pintu masuk gereja untuk memenuhi kekurangan dana retret. 5. Pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu ini, di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulos kepada Inang Esmariama Selitonga. Umur 80 tahun, lahir 26 Mei 1945, di tanggal 26 Mei 2025 genap berumur 80 tahun dari sektor Filipi. 2. Odelia Siregar 70 tahun, lahir tanggal 1 Juni 1955. 1 Juni 2025 berumur 70 tahun dari sektor Sion. Pemberian ulos dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. 6. Amplop pembangunan. Pada minggu hari ini dipersembahkan yang kedua kita mengumpulkan amplop pembangunan. 7. Kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 3 Juni, sektor Korintus sektor Judea di keluarga Hasitorus Inang Boru Siagian, sektor Kanaan di keluarga B Gultom Boru Pakpahan, sektor Efesus BPH sektor Galatia keluarga Nyonya Sintua Lumban Gaul Inang Boru Manulang, sektor Filipi keluarga Pemar Paung Inang Boru Sitorus, Philadelphia keluarga J Pakpahan Inang Boru Sinaga. Rabu tanggal 4 Juni 2025 sektor Sion di keluarga D Selalahi Inang Boru Situmorang, sektor Betania keluarga Nyonya Simatpang Sintua Pe Boru Sirait. Roma keluarga Nyonya Sihombing Inang Boru Purba. Sektor Nazaret keluarga R Pasaribu Inang Boru Sihombing. Sektor Kolose keluarga W Simbolon Inang Boru Purba. Bethlehem keluarga J Siburian Inang Boru Sianturi. Di kitab Manginang bisa dilihat alamat di warta jemaat ataupun di barcode bangku kita masing-masing. 8. PA Lansia. Di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 diadakan PA Lansia di sektor Judea
di rumah keluarga Nyonya Manik, Ibu Boru Manulang. Alamat Jalan Dahlia, Komplek Angkatan Darat, mulai pukul 9 pagi. 9. PA Gabungan Kaum Ibu. Di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 diadakan PA Gabungan Perempuan masuk pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Dihimbau kepada seluruh kategorial perempuan atau kaum ibu dari semua sektor agar menghadiri acara PA Gabungan. 10. Kebaktian Padang Kaum Ibu. Di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 diadakan kebaktian Padang Kaum Ibu di Taman Wiladatika Cibubur mulai pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. 11. Perubahan jadwal sermon guru sekolah minggu. Sesuai keputusan dari rapat huria mengenai jadwal sermon guru sekolah minggu, mulai bulan Juni 2025 ini, jadwal sermon diganti menjadi setiap hari Minggu pukul 12 WIB setelah ibadah Minggu pukul 10 WIB. Dihimbau untuk semua guru sekolah minggu agar dapat hadir mengikuti sermon. 12. Ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Di hari Senin tanggal 9 Juni 2025 diadakan ibadah pesta kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua, satu sesi mulai pukul 20 WIB atau jam 8 malam. 13. Open donasi program pengadaan multimedia ibadah sekolah minggu. Telah diterima gereja kita donasi untuk pengadaan multimedia ibadah sekolah minggu dari keluarga Asi Hombing Inang Boru Nenggolan sebanyak Rp500.000. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 25 Mei 2025 920 orang. Tanggal 29 Mei 2025 931 orang. 15. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 37 orang. Ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Periode tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. 16. Iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial dalam minggu ini 13 kakak sebanyak Rp4 juta. 17. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan dalam minggu ini 11 kakak sebanyak Rp3.655.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Juni 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. 18. Keuangan gereja. Huria Rp14.954.300
rupiah. Pembangunan Rp3.206.200. Sentralisasi atau pusat Rp16.622.925. Jumlah Rp34.783.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan-Nya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari NHKBP.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kali kala semesta
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, diterangi oleh topik minggu Tuhan adalah Raja. Marilah menerima firman yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi. Dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan adalah Raja, bukan Tuhan akan menjadi Raja. Jadi Dia sudah Raja, sudah memerintah, bukan akan memerintah lagi. Hal ini kita sudah saksikan dalam kesaksian peristiwa atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis yang lalu. Bahwa Yesus yang naik ke sorga itu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia telah memegang pucuk pemerintahan. Segala kuasa ada di bawah kakinya. Itu sebabnya Tuhan itu sudah memerintah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya sebut Tuhan itu adalah Raja, bukan akan menjadi Raja lagi. Maka kita bergembira menerima bahwa Tuhan adalah Raja, karena Dia itu adalah Raja yang memimpin dengan sistem teokrasi. Kalau disebut teokrasi berarti otoritas tertinggi itu ada di tangan Tuhan. Kekuasaan itu ada padanya. Segala sesuatu ada di bawah kendalinya, ada di bawah naungannya. Agak berbeda dengan pemerintahan yang pada umumnya menggunakan sistem authoritarian atau otoriter. Authoritarian itu otoritasnya itu hanya pada sekelompok orang. Itu pun sekelompok kecil. Di sini sering banyak penyelewengan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera, hanya kepentingan kelompok, menjadi tanpa arah atau bahkan tidak dapat dipercaya. Itu yang mungkin sering kita hadapi di zaman ini atau di kehidupan di bumi ini. Pemerintahan yang authoritarian ini, yang otoriter, yang tidak mendahulukan damai sejahtera atau keadilan. Kadang mereka memimpin tanpa arah, bahkan sekali lagi tidak dapat dipercaya. Karena teokrasi itulah, karena Tuhan yang adalah Raja yang memimpin secara teokrasi inilah, sehingga di minggu Eksaudi ini kita dengan percaya diri memohon kepada Tuhan,
dengan percaya diri berteriak minta tolong kepadanya yang adalah raja, karena dia adalah raja yang adil, raja yang benar, raja yang dapat dipercaya, yang mendengarkan suara setiap orang yang berseru kepadanya. Maka ini penegasan di dalam minggu Eksaudi ini. Dengarlah ya Tuhan seruanku, dengarlah teriakanku minta tolong. Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Dia Tuhan yang adalah Raja itu. Kepadanya kita mengangkat tangan, memohon pertolongan, karena kita tahu Dia adalah adil dan benar, Dia layak dipercaya dan dapat diandalkan. Dia senantiasa mau mendengarkan seruan atau teriakan minta tolong dari orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itulah, karena Tuhan adalah Raja, maka hari ini perlulah kita bangun 3 sikap penting yang saya ambil dari teks ini sebagai anak-anak raja, yakni tunduklah hanya kepada Tuhan, lalu bencilah kejahatan, dan yang terakhir nanti bersukacitalah karena Tuhan. Marilah melihatnya satu persatu. Yang pertama adalah tunduklah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Karena apa? Ya karena Dia adalah King of Kings. Dia adalah Raja di atas segala raja, bahkan God of Gods, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Dia sudah mengatasi semuanya. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Maka tidak ada pilihan lain, tunduklah hanya kepada Tuhan yang itu, Tuhan yang Raja itu. Karena disebutkan tadi, awan mengelilinginya, api menghanguskan lawannya, kilat menyinari bumi, gunung luluh seperti lilin, langit menceritakan kemuliaannya. Ini artinya apa? Itu bukti dari kehadiran Tuhan Allah dan kemahakuasaannya. Lewat gunung, lewat alam, dan lewat awan yang tebal itu Allah bisa hadir. Lewat api Allah bisa menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya yang dikasihinya. Dan juga sekaligus ini menjadi simbol kemahakuasaan dari Tuhan Allah kita. Memang demikianlah sebenarnya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Itu semua di bawah kendali Dia. Alam semesta ini yang menjadi ciptaan Tuhan, langit dan bumi beserta dengan segala isinya, itu Allah yang berdaulat di sana. Allah yang mengendalikannya. Tuhan juga yang berdaulat atas sejarah dunia. Dia menyejarah. Dia yang hadir di setiap sejarah kehidupan. Dan Tuhan yang sama juga berdaulat atas kehidupan kita. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Mulai dari lahir kita sampai mati kita. Mulai dari bangun pagi sampai tidur kita. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat, Dia yang mengendalikan semuanya. Oleh karena itu, tidak ada nama yang lain lagi. No other name. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang memerintah mulai dari awal sampai akhir. Itu sebabnya dia disebut adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dari segala sesuatu, dan Dia juga akhir dari segala sesuatu. Maka sepanjang interval sejarah awal dan akhir ini, interval ini itu dikuasai atau dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Raja itu. Tidak ada pilihan lain lagi. Oleh karena itulah tunduk hanya kepada Tuhan Allah kita saja. Tunduklah kepadanya, jangan hanya percaya atau mengaku percaya. Harus ada ketundukan, ketaatan. Karena setan-setan pun percaya kepada Yesus. Hanya yang membedakan kita dengan setan-setan adalah kita harus tunduk, tidak hanya mengaku percaya. Setan-setan pun gemetar kepada Yesus. Mereka ketakutan kepada Tuhan Yesus. Maka kalau kita hanya mengaku percaya Yesus itu ada, tapi tidak menunjukkan rasa ketundukan atau ketaatan ini, maka apa bedanya kita dengan setan-setan itu? Demikian disaksikan oleh Yakobus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan memang tidak cukup hanya mengaku percaya. Jadi trust and obey. Harus ada
kepercayaan, mengaku percaya, lalu taat. Amang dan inang serta jemaat yang dikasih Kristus, ketaatan ini juga dapat kita tunjukkan dalam keseharian dan dalam persekutuan kita. Kalau memang kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengikuti dan menaati setiap perintah dan aturannya. Termasuk kalau kita terdaftar di satu gereja misalnya, ya ikutilah aturan dan taatlah dengan aturan yang ada di sana. Taatilah sebagai bukti bahwa kau mengaku Tuhanlah adalah Raja, Dialah yang memerintah. Sebagai anggota jemaat di sini misalnya, marilah menjadi jemaat yang taat kepada setiap hal yang kita sepakati dan kita aturkan di sini. Sebagai wujud nyata pengakuan bahwa kita percaya Tuhan adalah Raja. Tidak usah jauh-jauh. Kalau sudah dibagi Dewan Marturia misalnya, jadwal KUR, ya ikutilah. 1 kali sebulan ya kalian ibadah sore. Ipedangolo ibadah sore. Tidak ada di sini otoritasnya lebih tinggi daripada punguan-punguan yang lain. Semua sama di hadapan di gereja ini sama statusnya. Maka mari tunjukkan ketaatannya. Tidak usah muluk-muluk dengan hal yang lain. Ketaatan kita kepada aturan itu, kepada firman-Nya, itu adalah wujud nyata kita mengakui bahwa memang Tuhan itu adalah Raja. Dia yang otoritasnya lebih tinggi, bukan kelompok tertentu, kami kan lebih senior. Tidak, tapi semuanya sama. Maka sekali lagi, tidak usah jauh-jauh. Trust and obey ini sangat penting. Tunduklah, taatlah kepada setiap firman-Nya, kepada hanya Tuhan yang satu, yaitu Tuhan adalah Raja kita. Lalu tentang tunduk kepada Tuhan ini, saya mau membagikan tirulah seperti 3 pemuda handal, Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika mereka terbuang ke Babel di bawah kerajaan Nebukadnezar, mereka dipaksa tunduk untuk menyembah dewanya Nebukadnezar. Tapi 3 pemuda handal ini berkata dan mengaku, kami tidak mau memuja dewa-dewamu. Lalu raja itu menawarkan lagi, saya beri kesempatan terakhir. Apakah kalian masih mau? Kalau tidak, kalian akan dimasukkan ke perapian itu, perapian yang menyala-nyala itu. Lalu mereka berkata, seandainya Tuhan mau, Dia akan menyelamatkan kami dari perapian itu. Tapi sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari perapian itu, kami tetap tidak mau memuja dewamu. Ketundukan yang sedemikian perlu kita miliki sebagai umat percaya. Jadi ini adalah ketundukan sudah tidak bersyarat lagi. Ini adalah tunduk tanpa embel-embel lagi. Sekalipun Tuhan tidak memberkati aku, sekalipun Dia tidak menyelamatkan aku, kalau aku tidak akan mau menyembah yang lain selain daripada Tuhan Allah saja. Poin yang kedua, sikap yang perlu kita bangun Amang dan Inang serta saudara-saudari adalah bencilah kejahatan. Itu buktimu mengasihi Tuhan. Bencilah kejahatan. Benci itu tidak berarti hanya say no to sin. Tidak hanya berkata oh no terhadap dosa. Tapi sudah harus turut dengan memerangi dosa. Misal, kalau saya adalah orang yang membenci kejahatan. Jadi kalau ada orang pergi sakit, dia pergi ke dukun, oh saya tidak mau. Tidak cukup lagi dengan tidak mau pergi ke dukun, tapi sudah harus sampai kepada kalau ada yang kita tahu mau pergi ke dukun, kita larang, kita ingatin, kita tegur, oh itu tidak benar, itu salah. Nah jadi membenci kejahatan ini sudah sampai kepada ada tindakan nyata untuk memerangi kejahatan itu sendiri. Kalau misalnya kaulah muda, kalau kalian diajak pulang kampung ziarah, kalau bapak mama ini nyuruh, baik jo sigaret itu kuburan nyopungi, kalian harus mengatakan benci dengan kejahatan, ya tolak dengan nggak ada begitu-begitu lagi pak, mak begitu. Unang pola lihat sigaret ya usila kok sigaret itu nimutu nasida. Jadi ada usaha untuk memerangi. Jadi tidak hanya berkata tidak lagi, tapi memerangi kejahatan itu. Bencilah yang jahat dan jangan duakan Tuhan. Tadi kita mendengar Taurat Tuhan 1 dan sampai 3, tapi khusus di Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah air untuk disembah atau dituruti. Di zaman ini Amang dan Inang, ilah-ilah itu tidak berupa patung dan ukiran kayu lagi.
Tapi kita sekarang menghadapi berhala yang sifatnya atau yang jenisnya kontemporer. Berhala yang saat ini sedang kita hadapi adalah beberapa di antaranya saya sebutkan telah berubah menjadi gadget, harta, tahta, popularitas, power, wanita, pujian, hormat, dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi tidak lagi melulu hanya bentuk patung atau ukiran-ukiran, tapi semuanya yang saya sebutkan tadi dan masih banyak lain lagi sekarang ini telah hadir di tengah-tengah kita menjadi berhala kontemporer. Ketika hati kita terpaut hanya kepada itu, maka kita telah memberhalakan itu. Kita telah mengilahkan itu. Kita telah menduakan itu. Maka hati-hati. Jangan sampai dengan secara tidak sadar kita telah memberhalakan sesuatu. Memberhalakan popularitas. Memberhalakan nama baik. Memberhalakan harta, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Ingat di Mazmur 97 ayat 7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Ilah-ilah itu saja sujud kepada Allah. Masakan kita masih mau menyembah ilah-ilah itu? Ilah-ilah di dunia ini saja masih harus sujud kepada Tuhan Allah yang Raja tadi. Masakan kita masih mau kepada Dia untuk menggantungkan kehidupan kita atau mempercayakan hidup kita? Kita tahu di kisah Alkitab, Tuhan pernah mempermalukan imam-imam Baal, nabi-nabi Baal. Di zamannya Raja Ahab ada Imam Eli, dia bertanding Eli versus 450 Nabi Baal plus 400 Nabi Asyera. Berarti ada 850 lawannya Eli. Saat itu mereka mau memperjelas Allah yang mana yang harus mereka sembah. Allah yang mana yang sebenarnya berkuasa dan hidup. Lalu Imam Eli berkata, ambillah 2 lembu. 1 untukku, 1 untuk 850 orang ini. Biarlah kami mempersembahkan lembu ini. Mereka duluan, pilih mau lembu yang mana, jangan saya dulu yang milih, kata dia. Lalu setelah mereka pilih, sekarang kalianlah yang pertama mempersembahkan lembu ini. Tanpa api dia harus terbakar. Maka 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyera bersatu membangun mesbah, lalu menyembelih itu lembu, lalu meletakkannya di atas kayu bakar itu. Lalu mereka berdoa. Sampai tengah hari tidak terjadi apa-apa. Sampai-sampai Eli nanti mengejek, panggillah keras-keras, siapa tahu tuanmu lagi ini tidur, kata dia. Panggillah kurang kencang, kayaknya dia masih sibuk, kata si Eli. Sampai lewat dari tengah hari, lembu itu tidak dilalap api. Tidak terjadi apa-apa. Lalu tibalah giliran Eli. Dia mempersiapkan kayunya, lalu dia sembeli itu lembu, dia letakkan. Lalu dia korek di sekeliling dari kayu bakar yang dia susun. Dia isi air sampai bertong-tong ke tengah-tengah itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah yang hidup, tunjukkanlah kuasamu hari ini, supaya orang-orang percaya Kaulah Allah yang berkuasa dan hidup. Saat itu juga disebutkan lembu yang dipersembahkan Eli habis dilalap api, tanpa api dari tangan Eli. Habis dilalap api. Sehingga semua orang yang melihat itu mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tuhannya Eli lah Allah yang hidup. Sehingga nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera dipermalukan. Mereka nanti dihukum. Maka setiap orang yang menyembah patung, yang menyembah berhala, bahkan membanggakan berhalanya, mereka akan dipermalukan oleh Tuhan Allah kita. Bencilah yang jahat. Bencilah yang jahat dengan melakukan perintah terutama dari Tuhan. Perintah terutama dan utama dari Tuhan adalah dalam Injil Matius disebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi.
Seluruh identitas kehidupanmu itulah pakai untuk mengasihi Kristus sebagai bukti kau membenci kejahatannya. Bencilah yang jahat, karena Tuhan kita itu adalah hakim yang adil dan benar. Tadi di epistel kita sudah dengar dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12, Dia akan datang segera membawa upah, lalu membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan datang segera. Dia adalah hakim yang adil, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Maka bencilah yang jahat, karena kita tahu Tuhan akan datang segera menghakimi setiap orang dan membawa upah serta untuk menerima pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, ini yang terakhir. Bersukacitalah karena Tuhan. Tuhanlah sumber sukacita kita, bukan keadaan kita, bukan keadaanmu saat ini. Keadaanmu saat ini bisa saja sedang tidak baik-baik saja. Keadaan pemerintah kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kesulitan ekonomi, ancaman perang, kesenjangan, ketidakadilan, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya masih banyak kita temukan di dunia ini. Tapi jangan berputus asa. Tetaplah bersukacita karena Tuhan. Janganlah semua keadaan saat ini merampas sukacitamu. Tetaplah bersukacita karena Tuhan kita. Karena Tuhan Allah yang adalah Raja itu, ternyata Dia tidak hanya Allah yang omnipresent, tapi Dia juga adalah Allah yang omnipoten. Dia tidak hanya Allah yang omnipresent, yang maha hadir dimanapun kita berada, tapi juga Dia adalah Allah yang omnipoten. Dia maha kuasa, segala kekuatan ada pada Dia, segala kendali ada di tangannya. Itu sebabnya walau berat, susah atau sulit kita hadapi keadaan saat ini, tetaplah bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan kita peduli, Dia berkuasa dan Dia punya kekuatan untuk menyelesaikan seluruh pergumulan kita itu. Tuhan tidak tidur. Dia tidak tidur. Kita tahu seni kruistik. Dalam seni kruistik ini, itu di sebelah, di baliknya itu kita acap kali melihat seperti hanya benang narudut, apa bahasa Indonesia benang narudut? Oh, benang yang kusut. Benang yang kusut di balik ini nih yang indah. Acap kali kita menilai kehidupan itu seperti dari baliknya tadi. Kehidupan kita bagaikan benang yang kusut, kacau, benar-benar tidak ada jelasnya. Tapi tetaplah bersukacita, itu dari cara pandang kita. Karena di balik itu, Tuhan sedang menenun kita untuk menjadi orang yang paling baik atau yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Sebab rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi benang yang kusut tadi dari sisi kita, bisa saja Tuhan sedang menenun supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah. Ingatlah Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam kesulitan, pergumulan, persoalan pun Tuhan datang dan turut bekerja di sana demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Tetaplah bersukacita. Adalah sangat menginspirasi bagi kita sebuah lagu yang berjudul Blessed Assurance, karya dari Fanny Jane Crosby. Fanny Jane Crosby menciptakan lagu ini bukan sedang tidak baik-baik saja. Bukan sedang baik-baik saja, bahkan dia sangat terpuruk dan menderita. Fanny Jane Crosby kita tahu dia lahir di keluarga yang lumayan mapan, tapi ketika dia berusia 6 minggu, dia salah dikasih obat yang mengakibatkannya buta. Maka Fanny buta mulai dari usia 6 minggu. Lalu dia bertumbuh sebagai orang buta, nanti dia menikah dengan Alexander, Alexandernya juga buta. Lalu mereka dikaruniai Tuhan seorang putri namanya Francis, tapi Francis meninggal pada waktu bayi. Demikianlah dialami oleh Fanny Jane Crosby.
pergumulan demi pergumulan hadir padanya, tapi dia tetap dapat bersuka cita karena Tuhan. Itu sebabnya dia sanggup menciptakan lagu, misalnya Selamat di Tangan Yesus, itu ciptaan Fanny, atau Ku Berbahagia seperti yang kita lihat di depan ini, di Kidung Jemaat ada terjemahan dari Blessed Assurance. Itu ciptaan seorang yang sedang bergumul. Dia mampu mengatakan aku berbahagia dengan seluruh penderitaan yang dia alami tadi. Karena apa? Karena Tuhan. Karena dia tahu di dalam setiap persoalannya itu Tuhanlah yang mengendalikan, Tuhan yang memerintah. Itu sebabnya dia sanggup berkata, aku berbahagia. Sekali lagi karena Tuhan. Maka meniru ini, Fanny J. Crosby yang berkarya lebih dari 8.000 lagu rohani yang sangat terkenal di zaman ini juga. Marilah senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Jika saat ini keadaanmu tidak baik-baik saja, ingatlah Tuhan adalah Raja. Dengan sukacita, mari bolehlah kita menyanyikan ayat 1 ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang adalah Raja, yang memerintah atas alam semesta, atas sejarah dunia dan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami Engkau angkat menjadi anak-anak Raja. Biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang tunduk hanya kepadamu, membenci kejahatan, dan kami senantiasa bersuka cita karena Engkau. Apapun dan bagaimanapun keadaan yang harus kami terima dan lalui, ya Tuhan, biarlah kami tetap berpegang teguh, mengimani bahwa Engkau adalah Raja, Sang Pengendali, Sang Penguasa kehidupan di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengendalikan perjalanan hidup umat-Mu ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan keadaan mereka saat ini, Engkau maha tahu. Maka hadirlah di tengah-tengah setiap pergumulan umat-Mu ini, dan tunjukkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah seluruh kehidupan mereka, supaya imannya semakin bertumbuh, karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami hadapi demi kebaikan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti firman ini. Tuhan, kami mau menyerahkan umat-Mu yang hadir pada ibadah di pagi hari ini, atau yang sedang beribadah mengikuti lewat live streaming. Sertailah mereka pribadi lepas pribadi. Jagalah setiap langkah mereka, supaya mereka jauh dari mara bahaya, senantiasa berjalan di jalan yang benar, di dalam jalan terang-Mu, dan memperoleh berkat yang daripadamu saja. Apapun yang menjadi kerinduan umat-Mu ini, bisa dalam hal pekerjaan, bisa hal kesembuhan dari sakit penyakit, bisa hal dalam perekonomian, atau apapun ya Tuhan, kiranya dengarlah seruan mereka, dengarlah teriakan minta tolong umat-Mu ini, dan perhatikanlah angkat tangan mereka kepadamu.
biarlah Engkau kiranya mewujudkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya sukacita kami semakin penuh. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup ini. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan yang kedua dan amplop pembangunan. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, warna milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.